Pernah nggak sih ngerasa frustrasi banget pas lagi di momen penting, tiba-tiba semua kata-kata di kepala kayak hilang gitu aja? Rasanya tuh ada ide di sana tapi kok ya nggak bisa keluar? Nah, di sini kita bakal bongkar satu trik super simple yang kalau dilatih tiap hari, beneran deh bisa ngatasin masalah ngeblank ini untuk selamanya. Yuk kita mulai. Coba bayangin deh, Anda lagi presentasi atau mungkin lagi ditanya pendapat sama bos. Tiba-tiba, blank. Kosong. Idenya ada, tapi kayak nyangkut di tenggorokan, nggak bisa diucapin. Bener-bener ngeganggu kan? Tenang-tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan ternyata yang bikin metode ini namanya Jason Stanley, dia juga ngalamin hal yang sama loh. Ini ngebuktiin satu hal penting. Ngeblank itu bukan takdir atau tanda kita kurang pinter. Ini tuh masalah umum yang solusinya ternyata adalah sebuah skill. Sebuah keterampilan yang bisa dilatih sama siapa aja. Nah, ini dia solusinya. Setelah 6 tahun ngulik ilmu komunikasi, Jason Stanley ini ngerumusin sebuah metode yang dia sebut One Minute Training. Ini tuh latihan harian yang super simple, tapi efektif banget buat ngelatih otak kita biar nggak lagi kosong di saat-saat genting. Terus butuhnya apa aja buat mulai? Anda mungkin bakal kaget betapa gampangnya. Cuma perlu 3 hal. Pertama, kemauan buat konsisten, ya selama 30 hari. Kedua, komitmen waktu cuma semenit. Iya, 1 menit setiap hari. Dan ketiga, handphone Anda buat ngerekam. Udah, itu aja. Nggak perlu alat aneh-aneh. Simple banget kan? Oke, sebelum kita loncat ke latihannya, penting banget buat kita ngerti kenapa sih masalah ini bisa terjadi. Soalnya, kalau kita udah paham akarnya, solusinya jadi jauh lebih masuk akal. Jadi, kenapa otak kita bisa ngeblank? Jawabannya ada di cara otak kita memproses omongan. Ya, kebanyakan dari kita tuh lupa kalau ngomong itu sama kayak melukis atau main tinju adalah sebuah keterampilan. Ada aturannya, ada dasarnya. Kamu mungkin kan kita bisa ngelukis bagus kalau nggak tahu cara megang kuas. Nah, sama juga dengan ngomong. Kita nggak akan pernah bisa lancar kalau nggak nguasain yang namanya struktur. Dan ini dia, poin kuncinya. Ucapan yang berantakan atau bahkan kosong itu selalu datang dari pikiran yang berantakan. Jadi, kalau kita mau omongan kita lancar dan jelas, ya kita harus beresin dulu cara kita mikir. Itulah inti dari latihan yang akan kita lakukan ini. Jadi gini, pas kita ngomong, otak kita tuh ngelewatin 3 proses. Pertama, pemikiran abstrak. Ini pas kita nentuin mau ngomongin topik apa. Kedua, penyusunan struktur. Ini pas kita nyusun poin-poinnya. Nah, disinilah letak masalahnya. Kebanyakan orang ngeblank tuh di tahap kedua ini, karena otaknya nggak terlatih buat nyusun pikiran. Baru deh, abis itu tahap ketiga, verbalisasi. Ngubah pikiran jadi kata-kata. Jadi, gimana dong cara ngelatih tahap penyusunan struktur ini? Gampang, kita bakal pakai sebuah formula yang ampuh banget. Struktur bicara 3 bagian. Anggap aja ini kerangka berpikir instan buat ngerapiin pikiran Anda. Bagian pertama namanya opini utama atau OU. Ini adalah inti dari pasan Anda, cukup dalam 1 kalimat aja. Dan aturannya cuma 1, tapi ini penting banget. Hanya boleh ada 1 opini utama. Kenapa? Soalnya kalau Anda punya 2 atau 3 poin utama, pasan Anda bakal langsung pecah dan bikin orang bingung. Lanjut bagian kedua, opini pendukung atau OP. Ini adalah jawaban dari pertanyaan, kenapa? Kenapa opini utama Anda itu benar? Kenapa orang lain harus peduli sama omongan Anda? Nah, disinilah Anda membangun argumen yang meyakinkan. Dan yang terakhir, ini fondasinya. Data atau fakta. Ini bukti nyata yang nguatin opini pendukung Anda. Bisa berupa angka, contoh nyata, atau kutipan. Ini yang bikin argumen Anda nggak cuma meyakinkan, tapi juga bisa dipercaya. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Misal pertanyaannya tentang buku. Opini utama Anda. Menurut saya buku ini kurang bermanfaat. Jelas, 1 poin. Opini pendukungnya, soalnya buku ini kurang dalam ngebahas IQ dan terlalu fokus ke EQ. Nah, ini alasan kenapanya. Terus datanya, buktinya dari 500 halaman teori IQ jarang banget dibahas dan saya cek ulasan di medium.com juga bilang gitu. Kelihatan kan betapa struktur ini bikin argumen jadi rapi dan gampang banget dicerna. Oke, teorinya udah dapet nih. Anda udah tahu akar masalahnya dan sekarang udah punya kerangka solusinya. Tapi ya teori doang nggak cukup. Bagian paling pentingnya adalah ngubah ini jadi kebiasaan. Jadi, ayo kita mulai tantangan 30 hari Anda. Betul, 30 hari. Ini bukan angka asal-asalan loh. Ini adalah waktu yang otak kita butuhin buat ngebentuk jalur saraf baru, biar struktur berpikir ini jadi otomatis. Kuncinya cuma 1, konsisten. Tugas harian Anda gampang banget, cuma butuh 1 menit. Pertama,
Pilih satu pertanyaan dari daftar yang ada. Kedua, rekam jawaban Anda pakai handphone, mau video atau suara doang juga boleh. Dan ketiga, yang paling penting, jawab pertanyaan itu pakai struktur 3 bagian yang tadi kita pelajari. Opini utama, opini pendukung, dan data. Nah, biar latihannya makin nendang, coba deh luangin waktu buat evaluasi tiap 7 hari. Tonton lagi rekaman Anda, cek strukturnya udah bener belum? Masih suka ngasih lebih dari satu opini utama nggak? Ini momen penting buat ngelihat kemajuan Anda dan sadar sama pola bicara yang perlu diperbaiki. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa ya saya sering ngeblank, tapi udah ganti jadi saya siap nggak sih komitmen 1 menit setiap hari untuk mengubah ini? Latihan sederhana ini beneran punya kekuatan buat ngubah cara kita berpikir dan ngomong secara total. Sekarang perubahannya ada di tangan Anda.